teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu agrologi dan data-data agrologi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda. Nah, saya akan menjelaskan apa itu agrologi. Agrologi itu adalah ilmu pengetahuan yang tentang kebudayaan pada masa lalu, baik itu aspek tentang kebudayaan sosial budaya maupun keagamaan. Nah, itu ada contohnya. Kita ambil contohnya dari Candi Borobudur. Itu Candi Borobudur kita dapat mengetahui tentang agama Hindu-Buddha pada zaman masa lalu dan bagaimana arsitektur pada masa Hindu-Buddha di candi tersebut. Lanjut ke materi sejarah arkeologi sebagai disiplin ilmu. Pada abad ke-19, orang-orang di Eropa suka mengumpulkan barang-barang antik. Lalu mulai berkembang pada abad ke-19, di mana ditandai dengan adanya peninggalan, terus juga ada stratigrafi, yaitu kalau di Indonesia perkembangan arkeologi itu berkembang melalui pada masa kolonial Belanda dan diresmikan pada kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya peresmian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Lanjut ke materi tujuan dan fungsi arkeologi. Nah, apa itu tujuan fungsi arkeologi? Yaitu untuk mengatur sebagai instruksi tentang kebudayaan masyarakat pada masa lalu dan sebagaimana peninggalan masyarakat pada masa lalu tersebut. Nah, kalau untuk sebagai fungsi secara ilmiah untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kalau edukasi untuk sebagai bahan, kalau untuk pelestarian itu sebagai warisan kebudayaan, terus kalau ekonomi bisa sebagai tempat wisata. Nah, kalau penelitiannya, contoh penelitiannya, nah itu di Trawulan yang menjadi konstruksi tentang sejarah kerajaan Majapahit. Nah, dan sebagai tempat wisata. Hubungan arkeologi dengan ilmu lainnya. Nah, arkeologi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga membutuhkan ilmu-ilmu lainnya. Contoh, ilmu sejarah agar dapat menghubungkan ilmu arkeologi dengan catatan tertulis. Lalu geologi untuk mengetahui benda yang tertimbun di dalam tanah. Nah, yaitu hubungan dengan tanah seperti penelitian geologi yang bekerja sama dengan ahli geologi untuk mengetahui umur tanah untuk menemukan benda-benda arkeologi yang ada. Lanjut ke data-data arkeologi. Ada beberapa sifat arkeologi, yaitu ada tidak langsung, yaitu dengan benda buatan manusia. Kalau fragmentaris, nah itu tidak utuh. Kalau kontekstual, posisinya tergantung dengan data lainnya, yaitu contohnya pecahan Temika. Nah, yang ada dijadikan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lalu tersebut. Nah, lanjut ke definisi atribut data arkeologi. Nah, definisi atribut data arkeologi itu ada 3. Nah, yaitu bentuk benda, ruang dan tempat ditemukan benda, terus ada juga waktu dan umur dari benda tersebut. Nah, contohnya itu seperti kapak lonjong yang ditemukan di Sulawesi pada masa lalu tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi data arkeologi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu salah satunya faktor alam, yaitu karena banjir, erupsi, gempa. Sedangkan biologis itu disebabkan oleh hewan dan tumbuhan. Kalau dari manusia itu terjadinya karena
perubahan bangunan modern dilakukan oleh manusia. Kalau sedangkan waktu itu disebabkan beberapa lama waktu benda artefak tersebut. Contohnya yaitu situs gempa, situs gunung. Nah, ada yang sebagiannya rusak karena aktivitas manusia dan ada juga sebagiannya rusak karena bencana alam seperti erupsi. Sekian materi saya, penjelasan saya. Kalau ada salah saya mohon maaf.